Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raji Abdul Bari di acara Ngobers, Ngobrol Berita Santai. Jadi di hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial ya, yang akan membahas berita yang ada di hari ini atau di minggu ini. Kita sambut saja untuk bintang tamu kita. Dipersilakan. Jadi sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang berita hari ini, kita akan memperkenalkan dulu narasumber kita yang datang di hari ini. Ya, dipersilakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Sri Dewi Anjani. Oke Dew, hari ini sebelum kita menanyakan lebih lanjut tentang berita hari ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi dengar-dengar nih, kita mendapatkan suatu berita atau kayak omongan-omongan dari setiap orang. Ya. Di sini ada sebuah pertanyaan dari semua tentang masyarakat lah, kalangan anak muda lah. Apa sih perbedaannya ojek online sama ojek pangkalan itu? Menurut aku ya, perbedaannya itu ada di sistem kerjanya gitu. Kalau ojek pangkalan itu nunggu di satu tempat saja gitu, dan tarifnya kan lewat nego. Nah, sedangkan kalau Gojek online itu pakai aplikasi gitu ya, dan tarifnya juga udah tertera jelas di aplikasinya begitu. Ya, berhubungan dengan aplikasi ya. Kan Indonesia itu identik dengan warga-warganya yang selalu nawar lah, Iya. selalu tidak menerima harga yang tertera. Gimana itu kalau semisal di Gojek itu ada peribahasa kayak, "Bang, kok ini kelebihan ini? Kok ini harganya segini?" Gak gimana sih? Oh, Bang? kalau itu sih mungkin gimana penumpangnya ya, jadi kayak mungkin si penumpangnya itu ingin ngasih lebih gitu, jadi kayak nggak sesuai sama yang ditariknya gitu. Terus juga kan ada dulu nih video viral itu yang penumpangnya itu ngasih lebih ke drivernya gitu. Nah terus si drivernya tuh bilang kayak, kenapa kak ini dilebihin gitu ya. Terus itu emang kemauan si penumpangnya gitu, jadi gimana penumpangnya gitu. Tapi menurut kamu ya Dew, untuk adanya ojek online itu, menurut kamu itu lebih baik didukung atau dibiarkan? Kalau menurut aku sih didukung ya, karena emang kebanyakan gitu ya nih, semisalnya tuh kita nih lagi sibuk banget, lagi mepet banget waktunya gitu, terus kita tuh emang nggak punya kendaraan nih. Nah kita tuh bisa pesen Gojek online gitu, karena kan dipesennya pakai aplikasi itu ya. Nah jadi itu memudahkan banget sih bagi kita yang emang nggak bisa motor lah, terus nggak punya kendaraan, terus membantu banget lah pokoknya adanya Gojek online tuh. Jadi emang itu harus didukung gitu. Ngomong-ngomong dibantu banget ya, ini ada pertanyaan lagi. Boleh ya. Kalau dengan adanya Gojek online itu, siapa sih yang diuntungkan dan siapa sih yang dirugikan? Kalau menurut aku sih ya tidak ada yang dirugikan, karena keduanya sama-sama kecipratan kayak untung banget lah gitu. Kan si drivernya tuh punya keuntungan, dia dapat penumpang. Nah terus si penumpangnya juga butuh banget nih drivernya gitu buat ngebantu dia ke suatu tempat yang emang dia ingin tuju gitu. Jadi emang sama-sama untung dua-duanya, jadi tidak ada yang rugi antara driver online sama penumpangnya. Nah, jadi teman-teman yang melihat video ini, kita sebenarnya harus mendukung tentang adanya kemajuan teknologi lah, atau di media sosial lah, karena semakin majunya tahun, semakin majunya teknologi. Ya, tapi jangan lupa juga, kita jangan sampai menghilangkan tentang ojek pangkalan, karena itu lebih membantu ke perekonomian masyarakat setempat gitu. Iya. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih atau bisa gitulah. Iya. Nah, untuk ini ya, kapan sih adanya Gojek gitu? Kan orang-orang tuh taunya tenar-tenarnya itu karena sekarang banyak yang demo lah, kebanyakan Gojek. Iya. Nah, itu kira-kira Gojek itu kalau dirilisnya itu di tahun berapa sih, kalau boleh tahu? Kalau menurut aku sih ya, aku lihat gitu dari sosmed gitu ya, kebanyakan tuh katanya dirilis pada tahun 2015.
di saat kayak semuanya tuh baru mengenal gitu ya, mungkin sebagian ya baru mengenal kayak Gojek online gitu. Tapi mungkin semakin sini ya zamannya tuh kan semakin pada tahu mungkin ya dari handphone lah gitu apa gitu. Nah jadi bener terkenalnya tuh tahun 2018an mungkin sampai saat ini 2025. Tapi awal mulanya sih katanya tahun 2015 gitu. Oke. Jadi teman-teman banyak ya di sosial media tentang Gojek. Itu bahkan data ada yang menyimpulkan dari orang-orang luar itu bahwa Gojek itu disebut-sebut sebagai geng motor terbesar kan ya di Indonesia gitu. Tapi namun kita juga bisa lihat ya tentang kesolidannya. Kalau misal ada satu orang yang dirugikan oleh customer, semua bergerak. Jadi seperti ini tuh kemajuan teknologi yang mendorong kesejahteraan bersama. Iya benar banget tuh guys. Ini banyak yang dipertanyakan, kenapa sih zaman-zaman sekarang lebih memilih kepada Gojek? Karena mungkin ini mah lebih praktis gitu. Tapi emang lebih praktis sih gitu. Terus tarifnya juga jelas gitu kan, yang seperti aku bilang tadi di awal, kalau tarifnya itu udah tertera di aplikasinya gitu. Nah terus juga aman banget buat kita gini ya yang mungkin takut lah pada orang asing gitu ya. Nah itu udah ada gitu profil drivernya, jadi aman banget sih. Tapi kalau dengar-dengar ya di setiap ada kemajuan lah, apalah, selalu ada pro dan kontra. Nah, ketika saya mendengar ada Gojek itu atau ojek online di sebuah desa dengan tarifnya selalu langsung dipastikan di handphone, itu kok kenapa sih ya warga desa itu tidak menerima gitu dengan harga yang ditentukan, padahal itu sudah tercantum di HP itu. Kalau menurut itu sih ya mungkin karena kebiasaan di desanya gitu ya. Kan di desa itu kan biasanya tawar menawar gitu ya. Nah terus setelah beralih misalnya dia ke Gojek online terus gak terima dengan harganya segitu, mungkin dia agak mungkin kenapa sih kok gak bisa nawar gitu, padahal kan emang harganya udah tertera jelas di sana. Nah tapi itu baik lagi sih ya ke antara driver sama penumpangnya gitu. Mungkin ada juga yang gak terima, kan kita harus juga mungkin ngasih tahu pelan-pelan kalau emang ini tuh gak bisa ditawar menawar gitu, karena emang udah ada nih harganya segini gitu, harus terima kita gitu. Ya itu sih yang kembali lagi. Oh, nah kalau dengar-dengar aja, kita suka lihat gitu di sosial media tentang anak-anak mahasiswa lah atau yang tidak punya pekerjaan. Menurut kamu, coba sih sebutkan apa saja dampak positif bagi adanya Gojek gitu. Oke, dampak positifnya ya dengan adanya Gojek itu menurut aku ya emang itu ngebantu banget sih buat orang yang mahasiswa gitu ya, terus yang nganggur juga gitu, yang butuh pekerjaan gitu, dia bisa melamar sebagai driver online. Itu ngebantu banget soalnya yang pertama kan bisa kalau buat mahasiswa dulu nih ya bisa ngebayar UKT-nya mungkin dari hasil kerja keras dia gitu, sambil ngeluangin waktu buat jadi driver. Nah itu contoh semuanya ada tempat dan waktunya. Bagaikan untuk ojek pangkalan itu lebih cocoknya ada di pedesaan. Karena mayoritas masyarakat di pedesaan itu sering menawar dan tawar-menawar. Iya. Nah, dan untuk ojek online itu lebih cocok di perkotaan karena ya dengan hiruk pikuknya perkotaan itu yang sibuk banget, itu ojol sangat diuntungkan banget di situ. Sangat dibutuhkan banget. Jadi semua juga ada posisinya masing-masing. Dengan banyaknya pembicaraan tentang berita di tahun ini dan di hari ini tentang ojek online dan ojek pangkalan, ya cukup sekian dari saya pamit undur diri, dan sebelumnya kita terima kasih kepada narasumber kita Dewi Anjani yang telah menemani di jam-jam pagi Luang ini. banget. Jangan lupa terus saksikan Ngobrol Santai.